Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat lidah kucing coklat yang renyah, lumer, nyoklat, enak banget. Ini nagih, bisa-bisa sebelum lebaran udah habis duluan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau mixing bowl. Masukkan 65 gram margarin dan 65 gram butter. Boleh pakai full margarin, boleh juga pakai full butter ya. Tambahkan 75 gram gula halus. Ayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal gula halusnya. Kemudian ini kita mix menggunakan mixer mulai dari kecepatan rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata. Perlahan kita naikkan speed mixernya ke kecepatan tinggi dan mix hingga putih, pucat, dan mengembang. Sesekali kita boleh bantu ratakan adonan ke tengah seperti ini supaya tercampur rata saat di mix. Pastikan di mix sampai benar-benar mengembang ya. Waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung mixer yang digunakan. Bisa 6-10 menit. Nah, kalau udah mengembang putih pucat seperti ini udah cukup. Ini aku ratain terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan 38 gram putih telur. Masukkan bertahap, aku masukkan 3 kali. Mix selama kurang lebih 3 menit setiap kali kita memasukkan putih telurnya. Mix menggunakan kecepatan sedang ke tinggi ya. Ini sebaiknya kondisi putih telurnya tuh dingin habis dari kulkas, biar kocokannya tuh stabil. Tapi kalau suhu ruang juga nggak apa-apa. Begitu putih telurnya udah masuk semua, kita lanjutkan mix adonan selama 3 menit. Dan hasil akhirnya jadi seperti ini. Kemudian masukkan bahan-bahan kering. Masukkan 80 gram tepung terigu protein rendah, 25 gram tepung maizena. Nah, tepung maizena ini yang bikin lidah kucingnya jadi lumer. Dan tambahkan 15 gram susu bubuk. Tambahkan 15 gram coklat bubuk. Kita ayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Aduk lipat dengan spatula. Seperti ini. Sebentar aja ya. Aku lupa ya tadi memasukkan 1 sendok teh pasta vanila saat selesai menambahkan putih telur. Jadi aku tambahkan di tahap ini. Kita lanjut mix menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Bentar aja sampai rata, kira-kira seperti ini. Dan hasil akhirnya jadi kayak gini ya. Masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Adonan siap untuk digunakan. Ambil cetakan atau loyang lidah kucing yang udah diolesi menggunakan butter atau margarin. Kemudian semprotkan adonan lidah kucing memanjang di loyang lidah kucing seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Kalau udah matang, udah melebar dan kering, kita angkat dan biarkan suhunya turun atau hangat. Setelah itu kita lepaskan lidah kucing dari cetakannya. Ini gampang banget ya, tinggal kita dorong-dorong aja kayak gini. Sama sekali nggak lengket di loyangnya. Biarkan dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin langsung dimasukkan ke dalam toples ya. Karena lidah kucing ini nggak bisa lama-lama di luar wadah kedap udara. Dan ini dia lidah kucing coklat yang nyoklat dan renyah udah jadi. Gampang kok bikinnya, asalkan ikutin step by stepnya dengan benar. Kita cobain ya. Ini renyah dan lumer banget, nyoklat, wangi, teksturnya aku suka banget, terasa ringan,
Ini pokoknya enak banget deh. Cuman yang tipe lumer kayak gini lebih rawan hancur ya dibandingkan yang tipe renyah kokoh yang pernah aku buat sebelumnya. Dua-duanya enak, tinggal kalian suka yang tipe apa aja. Dari satu resep ini aku dapat sekitar 300 gram, dapat satu toples ukuran 600 ml dan masih bersisa. Kalau mau dapat lebih banyak bisa digandakan aja ya resepnya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat lidah kucing. Ini tuh cepet bikinnya, lidah kucingnya renyah, kokoh, gak gampang hancur, dan rasanya enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah bersih. Masukkan 65 gram margarin dan 65 gram butter. Boleh full margarin, boleh juga full butter. Tapi perpaduan butter dan margarin ini menurutku paling cocok ya untuk mendapatkan lidah kucing yang harum, renyah, tapi kokoh, gak gampang hancur. Tambahkan 75 gram gula halus. Ayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal-gumpal gula halusnya. Kemudian ini kita mix menggunakan mixer mulai dari kecepatan rendah terlebih dahulu. Kita mix sampai tercampur rata dan perlahan kita naikkan speed mixer ke kecepatan tinggi. Mix hingga putih pucat dan mengembang. Sesekali kita boleh bantu ratakan adonan ke tengah seperti ini supaya tercampur rata saat di mix. Ini harus di mix sampai benar-benar mengembang ya, supaya nanti lidah kucingnya bisa melebar dengan baik. Waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung mixer yang digunakan. Bisa sekitar 6-10 menit. Nah, kalau udah mengembang putih pucat seperti ini udah cukup. Selanjutnya masukkan 38 gram putih telur. Ini sebaiknya kondisi putih telurnya itu dingin abis dari kulkas ya, biar kocokannya lebih stabil. Tapi kalau suhu ruang juga nggak apa-apa. Masukkan bertahap, aku masukkan 3 kali. Mix selama kurang lebih 3 menit setiap kali memasukkan putih telur. Kita mix menggunakan kecepatan sedang ke tinggi ya. Begitu putih telurnya udah masuk semua, kita lanjutkan mix adonan selama 3 menit menggunakan kecepatan tinggi. Dan hasil akhirnya jadi seperti ini. Ambil 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian mixer sebentar menggunakan kecepatan rendah. Kemudian masukkan bahan-bahan kering, kita ayak terlebih dahulu. Masukkan 125 gram tepung terigu protein rendah, 15 gram susu bubuk, dan 1/8 sendok teh baking powder atau seujung sendok teh. Ayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Aduk lipat dengan spatula seperti ini. Sebentar aja ya. Kita lanjut mix menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Dan hasil akhirnya jadi seperti ini ya. Ini aku ratain terlebih dahulu. Masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Adonan siap untuk digunakan. Ambil cetakan atau loyang lidah kucing, olesi menggunakan butter atau margarin. Kemudian semprotkan adonan lidah kucing memanjang di loyang lidah kucing seperti ini. Butuh penyesuaian supaya dapat semprotan yang pas di loyang yang kita gunakan. Jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak.
Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah, panggang selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Kelihatan ya, kalau lidah kucing kita berhasil, dia akan mudah melebar saat dipanggang. Nah, setelah kurang lebih 15 menit dipanggang, kuenya udah terlihat sedikit kecoklatan di pinggir-pinggirnya, udah mengembang dan melebar. Kita perlu cek juga, jangan masih belum matang, masih putih-putih udah diangkat, dan jangan juga udah gosong-gosong baru diangkat. Sering-sering dipantau aja. Angkat, dan ini kita biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Kalau loyangnya udah turun suhunya, udah hangat, kita lepaskan lidah kucing dari cetakannya. Ini gampang banget ya, tinggal kita dorong-dorong aja kayak gini. Ini satisfying loh, seru ngelepasnya. Biarkan dingin dan langsung dimasukkan ke dalam toples ya, karena lidah kucing ini nggak bisa lama-lama di luar wadah kedap udara. Dan ini dia, lidah kucing yang gampang banget bikinnya udah jadi. Gampang kok bikinnya, asalkan ikutin step by stepnya dengan benar ya. Dari satu resep ini aku dapat sekitar 300 gram, dapat satu toples ukuran 600 ml dan masih bersisa. Kalau mau dapat lebih banyak lagi, teman-teman bisa gandakan aja ya resepnya. Ini renyah banget, kokoh dan gak gampang hancur. Harum, berasa susu, ini enak banget. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, untuk memanfaatkan sisa putih telur, aku akan share 2 resep lidah kucing favorit, yaitu rasa green tea dan rasa keju. Yang cara bikinnya gampang banget, kokoh, renyah, harum dari masing-masing rasa, recommended. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Yang pertama, lidah kucing green tea. Siapkan butter atau margarin sebanyak 125 gram. Nah, di sini aku mix atau campur butter 65 gram dan margarin 60 gram. Masukkan ke dalam bowl atau wadah. Masukkan 80 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian kita mix hingga mengembang dan putih pucat sekali. Menggunakan kecepatan sedang ke tinggi. Untuk membuat lidah kucing supaya benar-benar renyah, harus dikocok mentega dan margarinnya sampai benar-benar mengembang dan putih pucat. Seperti ini aku rasa udah cukup. Masukkan 38 gram putih telur. Mix kembali selama sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, dimix atau dikocok, masukkan bahan-bahan kering sambil diayak, yaitu 120 gram tepung terigu protein rendah, 1 sendok makan susu bubuk, 4-5 gram bubuk green tea, dan 1/8 sendok teh baking powder. Ayak bahan-bahan kering supaya nggak menggumpal dan mudah dicampurkan ke dalam adonan. Campur rata menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, ini kita aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan adonannya benar-benar rata. Kalau udah rata, masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Gunting bagian ujungnya, kemudian letakkan loyang lidah kucing yang sudah diolesi margarin atau minyak sayur
Dan ini udah aku beri taburan tepung juga. Semprotkan di atas loyang, ukurannya dikira-kira aja. Semprotkan di bagian tengah dan nanti dia bakalan melebar, jadi tenang aja. Ini aku semprotkan 2 kali percetakannya. Boleh juga disemprotkan 1 kali dengan ukuran yang lebih besar. Lakukan sampai adonannya habis. Kalau sudah, sekarang kita beri topping. Di sini aku pakai kacang almond slice. Kalau nggak ada, teman-teman boleh skip aja. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ovennya udah dipanaskan di suhu 140 derajat Celcius selama 10 menit. Panggang di suhu 125 sampai 130 derajat Celcius. Api atas bawah selama 25 sampai 30 menit atau bisa lebih, menyesuaikan aja dengan oven masing-masing. Jadi, supaya warna green tea-nya itu nggak berubah, tetap cantik, kita harus panggang di suhu yang rendah dan waktunya bisa agak lebih lama. Pokoknya dipanggang aja sampai matang ya teman-teman. Harus kenal dengan suhu oven masing-masing. Setelah matang, angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, lepaskan dari cetakan lidah kucing dan sebaiknya langsung dikemas di dalam toples. Ini dia hasilnya, harum banget dari butter dan green tea. Ditambah almond itu cocok banget, bikinnya gampang, rasanya enak, ini recommended. Dan sekarang kita akan membuat resep yang kedua, yaitu lidah kucing rasa keju. Step by stepnya itu kurang lebih sama aja kayak sebelumnya, beda di komposisinya aja. Untuk lemaknya sama ya dengan yang green tea, aku pakai butter 65 gram dan juga margarin 60 gram. Kalau mau pakai full salah satunya, bisa diganti margarin atau butternya. Masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan 80 gram gula halus. Gula halusnya diayak terlebih dahulu seperti ini. Masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Ini aku pakai mixer Mito MX100 dan pakai balon whisk biar cepet ngembang. Kemudian kita kocok dengan kecepatan sedang ke tinggi sampai putih pucat dan mengembang ringan. Kalau udah putih pucat dan mengembang, selanjutnya masukkan 38 gram putih telur. Kita lanjutkan mix lagi selama 5 menit. Setelah kira-kira 5 menit, ayak bahan kering yaitu 100 gram terigu protein rendah dan 25 gram tepung maizena serta 1 sendok makan susu bubuk. Jadi bedanya dengan yang green tea tadi, yang ini pakai maizena tapi nggak pakai baking powder. Nah, di sini aku ganti pengocoknya pakai flat beater. Kalau teman-teman mau ngaduk pakai spatula juga nggak masalah ya. Dan ini udah tercampur rata. Masukkan keju parut sebanyak 80 gram. Kejunya ini nggak perlu dikeringkan juga nggak apa-apa ya. Aduk rata menggunakan spatula. Kalau udah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Semprotkan ke loyang yang sudah diolesi menggunakan mentega atau margarin. Lakukan sampai selesai. Beri topping sedikit keju parut di atas adonan. Setelah itu, siap dipanggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 130 sampai 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 sampai 35 menit atau sampai matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, kita angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Lepaskan dari loyang seperti ini.
Dan sebaiknya segera dikemas ke dalam wadah tertutup atau toples. Ini aromanya benar-benar menggoda, aroma butter berpadu dengan keju, teksturnya kokoh dan renyah. Gurih dari keju, manisnya pas, ini juga recommended banget. Selamat mencoba, mau bikin yang green tea aja atau bikin yang keju aja, atau mau bikin dua-duanya, silahkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat, maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat putri salju kacang mede full pakai butter Wisman. Kebayangkan aromanya? Putri salju nyes di mulut, crunchy sekaligus lumer. Ini enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan panggang 80 gram kacang mede, letakkan di atas oven. Kemudian panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah dan kipasnya dinyalain. Panggang selama 15 menit atau sampai matang. Kalau misalnya nggak mau dipanggang, boleh juga disangrai ya teman-teman. Kalau udah matang, angkat dan biarkan dingin. Setelah dingin, akan kita blender bersama 30 gram tepung maizena. Tujuannya di blender bersama maizena supaya mudah di blender dan gak terlalu menggumpal. Blender sampai halus. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah. Masukkan 200 gram butter, sesuai judul ya kita pakai Wisman, tapi kalau mau ganti yang lain boleh-boleh aja. Tambahkan 40 gram gula halus, ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur. Aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula atau whisk. Kalau mau pakai mixer juga boleh, pakai kecepatan rendah aja. Kalau udah rata, masukkan 1 kuning telur, aduk-aduk, bentar aja. Tambahkan 26 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh pasta vanila. Tambahkan juga kacang mede dan maizena yang udah kita blender tadi. Aduk-aduk sampai menyatu. Sampai kira-kira seperti ini. Ini udah cukup. Kalau masih ada gumpalan kacang nggak apa-apa ya, karena nanti akan sekalian kita ratakan saat menambahkan tepung terigu. Terakhir, tambahkan 260 sampai 280 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan bertahap sambil diaduk-aduk. Jangan dituangkan sekaligus. Karena kelembaban tepung bisa berbeda-beda, ukuran telur juga bisa berpengaruh. Jadi terigu ini harus kita kontrol ya teman-teman. Lanjutkan mencampur adonan menggunakan tangan sambil menambahkan tepung sedikit demi sedikit sampai didapatkan konsistensi adonan yang pas. Kalau kira-kira udah pas, seperti ini, adonannya udah bisa dibentuk. Ambil setengah adonan, letakkan ke alas datar, padat-padatkan, lapisi dengan plastik bersih, kemudian gilas sampai ketebalan yang diinginkan. Ini bisa dicetak sesuai selera aja. Aku pakai cetakan bulan sabit yang udah dibalur terigu supaya nggak lengket. Lakukan mencetak sampai selesai. Pindahkan ke loyang yang udah dioles tipis margarin atau dialasi dengan kertas baking. Kalau udah selesai mencetak, panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Kita panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius, api atas bawah atau api bawah aja nggak apa-apa. Panggang selama 30 sampai 40 menit atau bisa lebih menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat.
Ini aromanya tuh wangi banget. Dalam keadaan panas-panas atau hangat, langsung aja kita masukkan ke dalam gula dingin atau gula donat. Aduk-aduk dan awur-awurin gulanya. Dalam keadaan panas atau hangat kayak gini, gulanya akan lebih menempel. Jadi nggak perlu tunggu dingin dulu ya. Ini bisa kita susun dulu di loyang atau cooling rack. Kita tunggu benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam toples. Dan ini dia udah selesai putri salju kacang medenya. Gimana? Gampang banget kok bikinnya. Ini aromanya harum dari butter Wisman, susu, dan kacang mede. Teksturnya renyah, crunchy karena kita pakai kacang mede. Begitu digigit, nyes di mulut karena ada gula dingin. Manisnya pas. Gigitan pertama crunchy dan begitu dikunyah juga lumer di mulut karena kita pakai full butter. Recommended ya. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat putri salju atau snowball cookies. Resep ini tanpa telur, tapi hasilnya super lembut, super lumer di mulut. Enak banget. Hati-hati kalau makan ini susah berhenti. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan 200 gram kacang kenari. Kacang ini bisa kalian cari di toko bahan kue. Kalau nggak ada, bisa diganti menggunakan kacang mede atau kacang almond. Kacang kenari ini selanjutnya akan dipanggang terlebih dahulu. Sebarkan merata di loyang lebar. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang selama 15-20 menit di suhu 170 derajat Celcius atau sampai permukaannya berubah menjadi kecoklatan. Setelah permukaannya berubah menjadi kecoklatan, ini udah cukup. Angkat, keluarkan dari oven, dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Dan ini dia teman-teman, setelah suhunya turun, kacang oven ini siap digunakan. Nah, kalau teman-teman males ngoven terlebih dahulu tadi, kalian bisa sangrai aja ya. Selanjutnya haluskan atau cincang, tapi jangan sampai terlalu halus. Biar cepat dan praktis, aku pakai chopper aja ya. Proses kira-kira sekitar 2 menit aja udah cukup. Kalau pakai chopper sebentar aja. Teksturnya jangan sampai lebih halus lagi daripada ini ya. Sekarang kita akan membuat adonan cookiesnya. Siapkan 50 gram margarin dan 150 gram mentega atau butter. Mentega atau butternya bisa kalian ganti dengan margarin. Usahakan menggunakan margarin beraroma supaya aromanya lebih wangi. Bagi teman-teman yang masih bingung perbedaan mentega dan margarin, cek penjelasannya di pojok kanan atas. Masukkan ke dalam wadah atau mangkuk. Tambahkan 85 gram gula halus atau gula pasir yang di blender terlebih dahulu sampai halus. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh pasta vanila. Untuk pasta vanilanya ini opsional, bisa kalian skip kalau nggak mau. Campur menggunakan whisk atau spatula, bisa juga dicampur menggunakan mixer. Ini kita aduk aja sampai tercampur rata, nggak perlu sampai mengembang, cukup sampai nggak ada lagi gerindilan gula halusnya ya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, masukkan kacang yang sudah dihaluskan tadi.
Aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Ayak 250 gram tepung terigu protein rendah. Kita pakai protein rendah supaya hasilnya benar-benar lembut dan lumer. 2 sendok makan susu bubuk atau sekitar 18 gram. Ayak supaya mudah dicampurkan tanpa proses pengadukan yang lama. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau tepung terigunya udah masuk, kita ngaduknya jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lama, karena kalau kelamaan ngaduk terigunya itu bisa menyebabkan terbentuk gluten dan itu bisa membuat adonannya jadi elastis. Nantinya hasilnya nggak bagus ya, bisa keras dan kurang lumer cookiesnya. Nah, ini dia hasil akhirnya setelah diaduk. Kalau kalian merasa adonan ini lembek banget, susah dibentuk, jangan ditambahkan tepung ya. Adonannya emang kayak gini. Lebih baik adonan ini kalian simpan di kulkas terlebih dahulu selama 15 menit supaya lebih mudah dibentuk. Selanjutnya, bentuk adonan cookies sesuai selera. Bisa dicetak menggunakan cetakan atau dibulat-bulatkan menggunakan tangan. Timbang sekitar 6-8 gram menyesuaikan bentuk tempat yang akan kalian gunakan untuk menyimpan cookiesnya nanti. Ini aku timbang sekitar 7 gram ya. Bulat-bulatkan adonan. Susun di loyang yang sudah dioles tipis mentega atau margarin. Beri jarak yang cukup, lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai dibentuk, langsung aja kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Aku taruh di rak yang paling bawah, panggang di suhu rendah yaitu 140 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan api atas bawah. Panggang cukup sampai bagian permukaan atas cookiesnya itu berkulit dan cukup kokoh ya. Nggak perlu sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Sambil menunggu dipanggang, langsung aja kita siapkan taburannya, 60 gram gula halus dan 60 gram gula donat atau icing sugar. Ini yang bikin cookiesnya nanti semakin lumer dan ada sensasi dingin. Tapi kalau nggak ada icing sugar, bisa pakai gula halus biasa aja juga nggak apa-apa. Dan siapkan juga 1-2 sendok makan susu bubuk kalau suka. Campur semua bahan taburan ini sampai rata. Biasanya gula halus itu suka menggumpal ya. Nah, itu kita tekan-tekan aja seperti ini untuk meratakan semua bahan-bahannya jadi satu. Kalau perlu boleh diayak terlebih dahulu ya. Dan ini udah siap digunakan. Begitu cookiesnya udah matang dan diangkat dari oven, saat kondisinya masih panas-panas, langsung aja kita taburkan atau kita balurkan ke dalam bahan taburan supaya langsung menempel cookiesnya. Karena kalau ditaburi saat kondisinya masih dingin, taburannya itu nggak akan nempel ya teman-teman. Nah seperti ini udah menempel dengan baik. Biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Kalau suhunya udah turun, baru boleh kita kemas ke dalam toples atau wadah lainnya. Dan ini dia hasilnya, putri salju kacang kenari. Wangi kacang dan susu, aromanya enak banget. Kalau dipotek terkesan renyah. Begitu masuk ke dalam mulut, nggak perlu dikunyah, biarkan meleleh di mulut. Ada sensasi nyes dari icing sugar, gurih kacang ditambah susunya yang nggak lebay, ini jadi nggak enek. Selamat mencoba, makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat putri salju kekinian dengan 3 rasa favorit. Dari satu resep ini kita kembangkan jadi putri salju keju rasa green tea,
putri salju keju rasa coklat, dan putri salju keju rasa red velvet. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita akan membuat adonan menteganya terlebih dahulu. Siapkan 300 gram mentega atau butter. Mentega atau butternya bisa kalian ganti dengan margarin ya. Gunakan margarin beraroma supaya aromanya lebih wangi. Masukkan ke dalam wadah atau mangkuk. Tambahkan 120 gram gula halus atau gula pasir yang di blender terlebih dahulu sampai halus. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh pasta vanila. Untuk pasta vanilanya ini opsional, bisa kalian skip kalau nggak mau. Campur menggunakan whisk atau spatula, bisa juga dicampur menggunakan mixer. Aduk rata tapi tidak perlu sampai mengembang, cukup sampai nggak ada lagi gerindilan gula halusnya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 3 kuning telur, aduk lagi sampai tercampur rata, jangan lama-lama. Selanjutnya masukkan keju cheddar parut. Lebih baik lagi kalau keju parutnya ini didiamkan dalam kulkas minimal 6 jam atau seharian dalam kondisi terbuka. Biar kering ya, jadi nanti cookiesnya tuh bisa tahan lebih lama. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah rata, adonan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Ini aku timbang dulu ya. Nah teman-teman, ini setelah dibagi ada 3 adonan sama rata. Untuk membuat cookies 3 rasa ini teman-teman wajib pakai timbangan ya supaya lebih akurat. Sekarang kita eksekusi mulai dari rasa green tea dulu. Bahan kering yang kita perlukan adalah 130 gram terigu protein sedang, 30 gram tepung maizena, 18 gram susu bubuk, dan 4 gram bubuk green tea atau matcha. Gunakan bubuk green tea murni, bukan bubuk minuman ya. Aku cantumkan di kolom deskripsi link pembelian rekomendasi bubuk green tea yang bagus di mana. Tapi ini sama sekali nggak disponsori ya teman-teman. Soalnya nyari bubuk green tea yang bagus tuh emang agak susah. Kemudian kita ayak terlebih dahulu. Diayak supaya mudah dicampurkan dan nggak menggumpal. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Jangan lama-lama ya, yang penting sampai tercampur rata aja. Nah, ini dia hasil adonan putri salju green tea. Masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu atau bisa kalau mau langsung dibentuk. Ini aku masukin kulkas dulu sambil membuat adonan untuk rasa lainnya. Selanjutnya untuk rasa coklat, bahan keringnya itu kurang lebih sama seperti tadi, hanya terigunya lebih sedikit yaitu 115 gram. Tepung maizena 30 gram, susu bubuk 18 gram, dan coklat bubuk sebanyak 18 gram. Proses selanjutnya sama seperti yang tadi, ayak terlebih dahulu. Kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kalau dirasa susah untuk mencampurkannya, teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih, tapi jangan terlalu lama ya mencampurkannya. Kalau udah tercampur rata, ini juga akan aku simpan dulu dalam kulkas. Sementara sekarang kita akan membuat adonan rasa red velvet.
Bahan kering untuk adonan red velvet ini 125 gram terigu protein sedang, 30 gram tepung maizena, 18 gram susu bubuk, 8 gram coklat bubuk. Ini kita ayak terlebih dahulu. Nah, ini udah kita ayak. Dan untuk pewarna makanannya kita gunakan pewarna makanan merah. Ini aku tambahkan 1/4 sendok teh dulu. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Di sini aku pakai pewarna makanan merah tua karena yang aku pakai ini selalu bisa menghasilkan warna sesuai dengan warna red velvet yang aku inginkan. Tapi perlu diingat ya teman-teman, setiap merek punya pigmentasi yang berbeda-beda. Bahkan satu merek pun warnanya sama tapi hasilnya bisa berbeda. Mungkin dibutuhkan eksperimen untuk dapat warna yang kalian inginkan. Jadi ya dicoba dulu aja ya. Nah, di sini udah mulai kelihatan kalau pewarna makanannya tuh kurang, jadi aku tambahkan lagi 1/4 sendok teh. Jadi total yang aku pakai adalah sebanyak 1/2 sendok teh ya pewarna makanannya. Kita aduk sampai rata. Nah, ini udah selesai. Dan sekarang kita udah dapat 3 adonan aneka rasa dari satu resep ini. Kalau teman-teman mau bikin satu resep untuk satu rasa aja, bisa cek di kolom deskripsi, aku cantumkan di sana. Sekarang mau ngebentuk adonan green tea-nya dulu, coklat dan red velvetnya kita simpan di dalam kulkas. Selanjutnya bentuk adonan cookies sesuai selera. Bisa dicetak menggunakan cetakan atau dibulat-bulatkan menggunakan tangan. Timbang sekitar 6-8 gram sesuai selera kalian. Ini aku timbang dengan berat 7 gram. Bulat-bulatkan adonan. Susun di loyang yang sudah dioles tipis mentega atau margarin. Beri jarak yang cukup. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai dibentuk, langsung aja kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Aku taruh di rak yang paling bawah. Panggang di suhu rendah yaitu 140 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan api atas bawah. Panggang cukup sampai bagian permukaan atas cookiesnya itu berkulit dan cukup kokoh ya, nggak perlu sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Sambil menunggu dipanggang, langsung aja kita siapkan taburannya. 150-200 gram gula halus atau icing sugar. Ini aku pakai campuran kedua-duanya, teman-teman boleh pakai salah satunya aja ya. Tambahkan 3-4 sendok makan susu bubuk biar semakin milky dan semakin enak. Campur semua bahan taburan ini sampai rata. Kalau perlu boleh diayak terlebih dahulu ya. Nah, ini udah siap. Begitu cookiesnya udah matang, kalian bisa lihat ya di permukaannya kulitnya itu udah kering dan lebih kokoh daripada sebelumnya. Dan ini kita angkat aja dari oven. Saat kondisinya masih panas, langsung kita taburkan atau balurkan ke dalam bahan taburan supaya langsung menempel ke cookiesnya. Karena kalau ditaburi saat kondisinya dingin, taburannya itu nggak akan nempel ya.
Kita biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Kalau suhunya udah turun, baru boleh dikemas ke dalam toples atau wadah lainnya. Untuk rasa coklat dan red velvet, tahapannya sama aja seperti green tea tadi. Jadi, mulai dari membentuk adonan, menimbang dan membulat-bulatkan adonan, menyusun di loyang, memanggang di suhu yang sama. Durasi panggang juga kurang lebih sama aja. Semua aku kerjakan bergantian untuk menghemat waktu. Setelah cookiesnya matang, diangkat dan langsung digulingkan ke bahan taburan biar langsung nempel. Kalau sudah diberi taburannya, kita biarkan dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, kemudian baru bisa kita susun ke dalam toples atau wadah kedap udara. Kalian bisa beri stiker kalian bagi yang ingin jualan ya. Dan ini dia hasilnya. Untuk rasa green tea, ini green tea-nya kerasa tapi nggak berasa pahit. Pecinta green tea, kalian wajib cobain yang satu ini recommended ya. Untuk rasa coklatnya, ini juga coklat banget rasanya. Sensasi yang beda buat menikmati putri salju. Yang coklat ini yang paling aku suka. Dan rasa red velvet ini beneran enak banget, gak kalah juga sama rasa coklatnya. Hasil yang ini tuh lebih crunchy ya dibandingkan dengan resep putri salju kaca kenari sebelumnya. Tapi saat masuk ke mulut itu tetap lumer juga. Rasa keju tipis-tipis juga pas banget dipadukan untuk ketiga rasa yang kita buat. Selamat mencoba teman-teman, makasih udah nonton, semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.